Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajul Hadisna dari kelas C20. Di sini saya akan menjelaskan resum materi pertemuan 1 sampai ke 7. Nah, untuk materi yang pertama ada ahamiyatul ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenali Allah, baik itu wujud maupun sifat-sifatnya. Nah, definisi yang lain mengatakan bahwa ma'rifatullah bukanlah mengenali zat Allah saja, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang sangat terbatas. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksud oleh Allah, oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenali Allah, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Nah, apa saja sih manfaat jika kita mengenal Allah? Yang pertama, kita akan mendapat al-barokat atau keberkahan yang melimpah, al-hayatun, toyibah, kehidupan yang baik, dan al-jannah, yaitu kita akan dijanjikan surga, masuk surga. Nah, untuk materi yang kedua ada at-thoriq marifatullah. At-thoriq marifatullah atau jalan menuju pengenalan Allah adalah konsep yang dalam konteks agama Islam merujuk pada upaya individu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengenal Allah lebih baik lagi. Konsep ini membahas langkah-langkah spiritual dan upaya pribadi yang diambil oleh seseorang untuk mencapai pengetahuan dan pengenalan yang lebih dalam terhadap Sang Pencipta. Nah, beberapa cara jalan atau langkah menuju Allah. Yang pertama ada kita bisa melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Yang kedua, melalui metode Islam dengan dalil nakli dan akal, membenarkan serta menghasilkan iman. Dan yang ketiga, melalui metode selain Islam dengan dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, berakibat kufur. Nah, untuk materi yang ketiga ada al-mawani min marifatullah. Al-mawani min marifatullah ini adalah konsep dalam ajaran Islam yang mengacu pada hambatan atau penghalang yang dapat mencegah seseorang untuk benar-benar mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama ada maradu syahwat, yang kedua ada maradu asyubah. Nah, untuk yang pertama, maradu syahwat, yaitu hasrat atau hawa nafsu yang berlebihan dan tidak terkontrol terhadap hal-hal yang dilarang dalam Islam. Maradu syahwat seringkali dikaitkan dengan hawa nafsu yang negatif, seperti keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat. Dan untuk yang kedua, maradu asyubah, ini merujuk kepada keraguan atau kebingungan seseorang. Nah, istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang memiliki keraguan atau ketidakpastian tentang perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Nah, apakah perbuatan tersebut halal atau halal yaitu diperbolehkan atau haram dilarang dalam Islam? Nah, untuk materi yang keempat ada al-adilah ala wujudillah. Al-adilah ala wujudillah adalah kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Adalah sesuatu yang sangat cukup terang sehingga setengah pihak yang ekstrim berpendapat kewujudan Allah tidak perlu kepada dalil lantaran sudah terlalu jelas, sudah terlalu nyata bagi mereka. Nah, walau bagaimanapun dalil-dalil yang membuktikan kewujudan Allah ini boleh kita lihat dari berbagai aspek. Untuk yang pertama ada ad-dalilul fitri atau dalil fitrah, yang kedua ada ad-dalilul hissi, yaitu dalil yang dapat diindra, yang ketiga ada ad-dalilul akli, dalil yang dapat dijangkau oleh akal, yang keempat ada ad-dalilul nakli atau dalil nas, dan yang terakhir ada ad-dalilul thoriq, yaitu dalil dari sejarah. Nah, untuk materi yang kelima ada tauhidillah. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam hal ibadah. Nah, tauhidillah rububiyatullah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rob, Raja dan Pencipta semua makhluk, dan Allah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Jadi tauhidillah yaitu
secara garis besarnya kita mengesahkan Allah dalam hak zat, dan sifat-sifatnya. Nah, untuk yang keenam, materi yang keenam ada al-hayah fi hali tauhid. Nah, mentauhidkan Allah, hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berawal loyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah tentang zat atau esensi Allah taala adalah zat yang maha sempurna. Yang kedua ada sifat dan al-asma, nama-nama Allah taala adalah sifat dan asma yang maha sempurna. Yang ketiga af'al, perbuatan, penciptaan langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan hal yang lainnya adalah merupakan af'al Allah taala, dan tidak ada siapapun yang dapat menolak ketetapan dan kehendaknya. Nah, dan untuk materi yang terakhir ada makna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada sesembahan yang benar dan berhak untuk disembah kecuali Allah. Allah saja. Kalimat la ilaha illallah juga menjadi bentuk dengan setulusnya meyakini Allah hanya satu dan meninggalkan segala bentuk keburukan. Nah, bukan hanya mengakui Allah Ta'ala sebagai satu-satunya objek yang hak dalam peribadatan, tapi juga perlu mengiringnya dengan itikad ilmi, keyakinan ilmu sebagai berikut. Yang pertama ada la khaliqa illa Allah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pencipta yang hakiki kecuali Allah Ta'ala, tiada pencipta selain Allah. Rojiqa illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah Ta'ala. Yang ketiga, la malika illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemilik kecuali Allah Ta'ala, ketetapan kecuali Allah Ta'ala. Yang keempat, la hakimal illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pembuat hukum kecuali Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, kelima, la amira illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemberi perintah kecuali Allah Ta'ala. Nah, itu penjelasan materi atau resume dari materi 1 sampai ke 7 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.